Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Nah, hari ini siapa yang nggak berangkat? Masuk semua? Masuk semua. Untuk pelajaran hari ini, kita akan belajar materi fisika tentang gelombang elektromagnetik. Nah, sebelumnya Ibu akan membagikan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini itu yang pertama, siswa dapat memahami spektrum elektromagnetik. Jadi diharapkan setelah belajar hari ini kalian tuh tahu apa itu gelombang elektromagnetik. Kemudian menganalisis sumber radiasi elektromagnetik, memahami pemanfaatan gelombang elektromagnetik, memahami bahaya radiasi elektromagnetik, dan menganalisis fenomena radiasi elektromagnetik. Langsung saja ya, itu dibuka untuk materinya. Kalian sebelumnya sudah tahu apa itu gelombang elektromagnetik? Belum? Di kehidupan kita sehari-hari itu tuh banyak alat-alat ataupun benda-benda yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Ini Ibu ada contoh, Ibu ada video mengenai bahan-bahan ataupun alat-alat yang menerapkan pemanfaatan gelombang elektromagnetik. Ya, dilihat dulu. Ada bisa bergabung sebentar. Dilihat, disepakati ya alat-alatnya apa aja.
biasanya itu ada. Nah, alat untuk mengecek keaslian uang kertas. Sinar yang dipakai itu menggunakan sinar ultraviolet yang bisa mendeteksi keaslian uang kertas. Sinar ultraviolet itu salah satu spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik itu apa? Gelombang elektromagnetik itu gelombang yang dalam merambat itu tidak memerlukan medium perantara. Tidak seperti gelombang bunyi ataupun gelombang lain yang membutuhkan perantara dalam merambat. Kalau gelombang elektromagnetik itu bisa merambat tanpa memerlukan medium. Kemudian di situ ada gambar ya. Gelombang elektromagnetik dibentuk oleh medan listrik dan medan magnet yang saling merambat lurus. Yang saling merambat tegak lurus maksudnya. Nah, di gambar itu kan kelihatan ya. Gambarnya itu tegak lurus, ada yang dari atas ke bawah dan dari samping itu kan berarti gambarnya tegak lurus kan. Kemudian sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik tidak membutuhkan medium untuk merambat, tidak bermuatan listrik, arah rambatnya tidak dipengaruhi oleh medan magnet dan medan listrik. Yang keempat, gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal yang merambatnya itu berarti ke atas dan ke bawah. Kemudian memiliki sifat umum gelombang seperti dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Di halaman selanjutnya energi elektromagnetik dipancarkan ataupun dilepaskan oleh semua massa di alam semesta pada level yang berbeda. Semakin tinggi level energi pada suatu sumber energi, semakin rendah panjang gelombang dari energi yang dihasilkan dan semakin tinggi frekuensinya. Di situ spektrum elektromagnetik ada gelombang radio, gelombang mikro, gelombang inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Nah, sebelum lanjut mengenai apa saja spektrum gelombang elektromagnetik, Ibu minta kalian untuk mengerjakan ini. Ini ya. Ya, sebelum kalian mengerjakan, Ibu akan menjelaskan dulu. Di sini nanti kalian mengisi identitas, kemudian kegiatan ataupun langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama, melakukan kajian untuk menentukan deretan spektrum gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombangnya. Yang kedua, melakukan kajian menentukan deretan spektrum gelombang elektromagnetik berdasarkan frekuensi gelombangnya. Kemudian catat hasilnya pada tabel pengamatan. Kan di sini ada tabel ya, ada nomor, jenis spektrum gelombang elektromagnetik, panjang gelombang, dan frekuensinya. Nanti di sini kalian menuliskan jenis spektrumnya, setelah itu ditulis panjang gelombangnya berapa, frekuensinya berapa. Kemudian di halaman selanjutnya itu ada kesimpulan. Nanti kalian menulis deretan spektrum gelombang elektromagnetik berdasarkan frekuensi gelombangnya dari yang terbesar ke terkecil adalah ini seperti itu ya. Paham? Silakan dikerjakan.
sinar gamma itu merupakan spektrum gelombang elektromagnetik dengan energi tinggi. Kenapa kok energi tinggi? Karena frekuensinya itu di antara jenis spektrum elektromagnetik yang lain itu sinar gamma memiliki frekuensi yang paling besar sehingga energinya juga yang paling besar. Nah, karena sinar gamma itu memiliki energi dan frekuensi yang besar sampai bisa menembus pelat logam. Sinar gamma berapa frekuensinya? 10,20 sampai 10,25. Kemudian yang kedua, Sinar X sinar X. Sinar X itu berapa panjang gelombangnya? 10 pangkat min 10 sampai 10 pangkat min 8. Kemudian selanjutnya Sinar ultraviolet sinar ultraviolet. Panjang gelombangnya 10 pangkat min 8 sampai 10 pangkat min 7. frekuensinya 10 pangkat 16 sampai 10 pangkat 18. selanjutnya Saya tambah terus sinar gelombang inframerah. Selanjutnya gelombang mikro, terakhir. gelombang radio. Nah, sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet, cahaya tampak, gelombang inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio itu tuh urutannya menurut panjang gelombang atau frekuensi. Menurut apa? Frekuensi. Dari yang besar ke terkecil apa? Dari terkecil ke besar? Yang besar sampai kecil. Ya. Kalau urutan dari panjang gelombang terbesar ke terkecil berarti apa? Dari gelombang radio, Terus gelombang mikro, gelombang inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, sinar gamma. dari sinar gamma ke gelombang radio itu frekuensinya dari yang Besar, besar ke kecil. berarti makin ke atas itu kan berarti frekuensinya makin besar ya. Terus kalau ini makin ke bawah berarti panjang gelombangnya Makin besar. makin besar. Pemanfaatan aplikasi gelombang elektromagnetik dalam kehidupan. Sinar gamma yang punya frekuensi paling tinggi. Dalam bidang kedokteran, sinar gamma itu dimanfaatkan untuk mengobati penyakit kanker dan menstabilkan peralatan rumah sakit. Selain itu, sinar gamma dapat digunakan untuk merusak kerusakan pada logam karena bisa menembus logam ya. Kemudian sinar X sebagai pendeteksi organ-organ tubuh seperti tulang, jantung, dan lain-lain. Sinar X itu digunakan di X-ray ataupun laser yang bisa melihat organ dalam dan susunan tulang-tulang manusia. Kemudian sinar ultraviolet
dimanfaatkan agar warna kulit bayi yang baru lahir tidak kuning, merangsang tubuh manusia untuk memproduksi vitamin D yang diperlukan untuk kesehatan tulang. Selanjutnya, cahaya tampak sebagai penerang ketika malam hari atau di tempat gelap. Kenapa kok bisa jadi sebagai penerangan di malam hari? Karena sinar tampak itu atau cahaya tampak berbeda dengan jenis spektrum elektromagnetik yang lain. Cahaya tampak itu bisa dilihat dengan mata telanjang ataupun tanpa alat, karena cahaya tampak itu adalah cahaya warna Nejibu Ibiniu. Kemudian selanjutnya sinar inframerah. Sinar inframerah bermanfaat untuk penginderaan jarak jauh, transfer data ke komputer, pengendali jarak jauh atau remote control, kemudian dimanfaatkan untuk pemotretan permukaan bumi dan satelit. Selanjutnya, gelombang mikro sebagai radar dan sebagai microwave. Yang terakhir, gelombang radio digunakan sebagai alat komunikasi seperti handphone, televisi, dan radio. Berarti alat-alat komunikasi yang kita pakai itu semuanya menggunakan gelombang elektromagnetik. Nah, selain punya manfaat yang baik di kehidupan sehari-hari kita, gelombang elektromagnetik juga punya bahaya ataupun dampak negatif. Contohnya sinar gamma. Sinar gamma itu kan tadi dapat mengobati penyakit kanker. Tapi jika sinar gamma digunakan dengan dosis melebihi dosis, tidak sesuai dengan dosis dokter dan dalam penggunaan jangka waktu yang lama, sinar gamma itu malah dapat merusak sel yang malah makin memperparah penyakit kanker tersebut. Kemudian sinar X. Sinar X kan tadi dipakai untuk melihat organ dalam dan tulang-tulang manusia ya. Itu dapat berbahaya karena dapat melemahkan tulang, meningkatkan resiko terjangkit kanker. Ultraviolet, sinar ultraviolet itu dapat menyebabkan kanker kulit dan katarak mata. Kemudian gelombang mikro mengurangi kekebalan tubuh, menurunkan tingkat kecerdasan, sakit kepala, bahkan hingga menyebabkan kanker otak. Nah, gelombang radio itu kan tadi bermanfaat sebagai alat komunikasi seperti TV, radio, dan handphone. Nah, handphone ataupun TV pun kalau kita menggunakannya berlebihan itu juga dapat merusak, contohnya merusak mata. Kemudian lanjut, kecepatan gelombang elektromagnetik memenuhi persamaan gelombang. Pada umumnya persamaan gelombang itu V sama dengan lambda kali F. Nah, karena gelombang elektromagnetik itu cahaya, kecepatannya itu berarti kecepatan cahaya, sehingga C sama dengan lambda kali F. C-nya itu apa? Lambda-nya itu apa? F-nya itu apa? Jadi C-nya itu cepat lambat gelombang elektromagnetik di ruang hampa. Besarnya berapa? 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Lambda itu panjang gelombang, satuannya meter. Frekuensi itu satuannya hertz. Sudah selesai materi kita, ada yang mau ditanyakan? Cara ngapalin urutan gelombang bagaimana? Cara menghafal urutan spektrum gelombang elektromagnetik itu bisa seperti ini. Gambar X tampak indah kena radar TV dan radio. G-nya itu gamma, sinar gamma ya. X-nya itu sinar X, tampaknya itu cahaya tampak, indahnya itu inframerah ya. Ini ada I-nya. Terus radar itu sama saja dengan gelombang mikro.
TV dan radio itu gelombang radio. Ini urutannya dari frekuensi besar ke kecil. Ya, seperti itu. Saya dulu menghafalinya seperti itu. Ada lagi? Berarti tadi itu gelombang elektromagnetik dapat merambat tanpa perantara atau medium. Kemudian ada berapa tadi spektrum gelombang elektromagnetik? 7. Dari spektrum paling besar ke spektrum paling kecil, apa aja urutannya? Dari frekuensi besar ke kecil, terus ultraviolet, cahaya lampa, gelombang inframerah, gelombang mikro, gelombang radio. Nah, ya betul. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, Ibu minta kalian nanti ya di rumah mengerjakan soal yang di halaman 56 itu untuk pertemuan minggu depan ya. Minggu depan nanti ketemu dengan materi selanjutnya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, mari akhiri pelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Semangat untuk pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.